Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia ya, apapun situasi kondisi kita. Dan semoga kita semua bisa untuk selalu mengejar petunjuk dari Allah ya. Di kesempatan kali ini masih dengan judul tentang mursyid dari berbagai pendapat para ulama besar ya. Kali ini adalah mursyid menurut Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Syekh Abu Yazid ini termasuk ulama tabi'in ya. Dan ya, beliau masuk kepada silsilah Thariqah Naqsabandiyah ya. Itu entah yang keenam kurang lebih ya. Di Qadiriyah pun ada gitu. Ya, baik. Langsung saja. Menurut Abu Yazid Al-Bustami, mursyid adalah sosok penting dalam perjalanan ruhani menuju Allah. Ya, item paling penting lah. Gitu. Mursyid adalah guru pembimbing spiritual yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus, membantu murid untuk mencapai kesempurnaan ruhani. Oh, bahasanya nggak se ekstrim yang sebelumnya ya. Al-Hallaj dan Syekh Siti Jenar. Tapi ya dengan bahasa-bahasa yang bahasa pelajaran aja gitu. Dan mengenali berbagai penyakit kolbu, hati, penyakit hati ya, yang menghambat perjalanan menuju Tuhan. Ya, penyakit hati itu menghambat perjalanan menuju Tuhan ya. Elaborasinya, satu, mursyid sebagai guru dan pembimbing. Mursyid memiliki peran penting dalam mengarahkan murid pada jalan yang benar, dalam menempuh tarekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Mursyid membantu murid untuk memahami ajaran tarekat, mengamalkan berbagai amaliyah, dan mengatasi rintangan spiritual yang dihadapi. Ya, betul. Luar biasa. Yang kedua, mursyid dan penyakit kolbu. Mursyid juga memiliki kemampuan untuk melihat dan mengenali penyakit-penyakit yang ada pada jiwa murid. Iya, ya sama kayak dokter. Kalau nggak tahu penyakit pasiennya, bagaimana ngobatinnya? Bisa-bisa salah ngasih obat, begitu. Seperti itu. Iya. Seperti hawa nafsu, kesombongan sebagai dan berbagai sifat negatif lainnya. Mursyid membantu murid untuk menyembuhkan dan menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Iya, ya seperti dokter lah. Ya dikasih obatnya apa aja, kemudian aturan minumnya dan lain sebagainya, kontrol seminggu sekali misalkan dan lain sebagainya kan gitu. Ya mirip ya. Sehingga jiwa dapat menjadi lebih murni dan dekat dengan Tuhan. Ya tujuannya itu kembali. Kalau bahasa Siti Jenar kemarin kan menyatu. Manunggaling kaulo Gusti kan menyatu dengan Tuhan, antara kita dan Tuhan. Ya ini bahasa ringannya. Sehingga jiwa dapat menjadi lebih murni dan dekat dengan Tuhan. Dekat itu apakah menyatu, apakah enggak? Ya tahu amat. Ya. Tapi yang pasti untuk menuju Tuhan itu pakai roh kita ya, ruh kita. Dan ruh kita itu Allah yang meniupkan. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa
dititipkan roh itu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril yang meniupkan ke janin ya, kalau nggak salah seperti itu tuh. Ya sama aja. Yang ditiupkan kan bukan ruhnya Jibril, ruh Allah. Itu mah teknis saja, intinya mah sama gitu. Sama kayak misalkan di Quran ada aku menciptakan dalam 6 masa gitu kan, 6 hari. Apa maksudnya ditafsirin 6 masa? Kemudian apa benar-benar 6 masa, 6 hari atau gimana? Ya jumlah aja menyatakan nggak sebentar atau menyatakan bukan masalah sebentarnya tapi ada prosesnya gitu ya. Ya kita kan kalau masih berpikiran seperti anak-anak kan tring dari ketiadaan menjadi ada itu langsung gitu tanpa proses. Aslinya tuh ada proses walaupun sepersekian detik. Ada proses pembentukan gitu. Ya, gimana tadi tuh? Oh ya, ya mirip dah dengan pasien dan dokter ya. Dokter ya harus ahli dan tahu persis penyakit pasiennya baru bisa ngasih obat yang pas sesuai dosis. Nah, itu dokter dan pasien adalah penyakit jasmani. Nah, masalahnya penyakit kolbu ini kita kagak sadar, coy. Lah kalau penyakit jasmani misalkan kita pusing, nggak terasa pusing kan, namanya jasmani kan, dibaca sama otak, kebaca gitu kan. Nah kalau penyakit hati gimana kamu ngebacanya? Bahkan kita jadi binatang juga nyaman. Kalau kagak tahu aja, bahasanya begitu. Nah, ya kurang lebih gampangnya begitulah ya. Ya jadi ya harus banyak-banyak merenung guys. Heeh. Kita ini penyakit hati kita banyak nggak ya? Terus ya harus berani mengkritisi diri sendiri biar nggak ngurusin orang baik guys. Biar nggak ngurusin orang mulu. Diri kita baik kagak keurus. Kolbu kita banyak pendapat ulama itu mengatakan kan. Aku heran orang hanya mengurus jasmaninya saja tapi kolbunya nggak diurus kan begitu. Ya pada akhirnya kan bisa ngurus jasmani ya karena berhasil mengurus kolbu kan gitu. Ya seperti seperti itulah ya. Nah kemudian yang ketiga, mursyid sebagai penunjuk jalan. Mursyid tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga memberikan petunjuk praktis dalam perjalanan spiritual. Nah, petunjuk praktis, teknis, metodologi, cara gitu. Nggak hanya teori aja, tapi bagaimana bisa mempraktiskan seluruh teori yang menghampar-hampar itu, yang sangat luas itu. Dia praktiskan menjadi wop, sut. Itu kalau bukan ahlinya nggak bisa ya guys. Hmm. Dalam perjalanan spiritual, iya. Kalau pakai teori yang jelimet, bagaimana mau berspiritual? Bukan jelimet, maksudnya kalau kebanyakan teori, praktiskan saja menjadi sebuah metodologi. Sama kayak yang saya contohkan kemarin tentang belajar motor kan. Kasih tahu aja, oh ini gasnya, ini remnya, apa gimana. Kamu mau bisa motor. Atau oh, kita mau bisa motor, kita minta ajarin namanya udah bisa. Jangan nunggu diajak, jangan nunggu ditawarin untuk diajarin, jangan kita yang minta. Pak, Bang, Kak, ajarin saya naik motor. Itu dengan keinginan kita sangat kuat tuh. Ya setelah itu, udah praktisnya tuh begini. Nggak usah dikasih tahu motor adalah sejarahnya tahun berapa. Nggak usah. Perkembangan motor yang dulu pakai gigi sekarang nggak usah. Heeh. Langsung aja ini gasnya, ini remnya. Ayo bonceng sama saya katanya ngajarin kan. Nih begini nih.
Kan dia ngeliat sendiri tuh, wah, oh udah praktek, suruh praktek. 2 hari bisa, walaupun masih egot-egot gitu kan. Ya tinggal banyakin praktek, udah lancar. Praktis kan? Ini maksud saya Yazid Al-Bustami itu. Kadang kita nggak bisa membedakan mana teori praktis, mana teori yang nggak perlu tuh. Kadang yang nggak perlu kita anggap penting, gitu. Ya seluruh seluruh wawasan itu penting. Tapi kalau udah masuk dimensi sama kayak kalau kita belajar minta diajarin naik motor kemudian udah bisa. Kalau kita udah bisa, udah lancar bawa motor, kita pelajari sejarah motor tentang apa segala macam ya gampang nyambung kan? Gitu loh guys. Nah, kemudian mana nih? Mursyid membimbing murid untuk mengamalkan berbagai amalan tarekat seperti zikir, wirid, dan muraqabah yang dapat membantu murid untuk merasakan kehadiran Tuhan dan mencapai tingkat kesempurnaan rohani, yaitu item-itemnya. Ya kayak belajar motor tadi, ini gasnya, ini remnya, ini cara ngidupinnya, udah. Nah itu zikir, wirid, apa, udah jalan gitu. Tapi itu kan jasmani kalau motor, kali ini ruhani gitu. Berarti harus ada unsurnya tuh. Unsurnya dari Allah sendiri kan ilmu ruhani, ilmu pulang kepada Allah kan gitu. Nah berikutnya satu, dua, tiga, empat. Yang keempat ya, kebutuhan mursyid. Menurut Abu Yazid, seorang yang tidak memiliki mursyid akan menjadi pengikut setan. Oh, kebutuhan mursyid ini bukan kebutuhan hidupnya ya, tapi maksudnya kita yang butuh sama mursyid. Menurut Abu Yazid, seorang yang tidak memiliki mursyid akan menjadi pengikut setan. Mursyid itu guru rohani, diwarisi. Syarat waris itu ketat ya guys. Yang terpenting adalah salah satu aja tuh saya sebutkan itu ada di video-video saya yang lalu ya. Unsur mutlaknya, unsur Allahnya, tuh nur Allahnya. Bisa boleh kita sebut Nur Muhammadnya juga boleh lah. Iya, mursyid itu yang menentukan itu tuh Allah bukan kita. Oh mursyid ya, orang tua kita lah mursyid, oh, kiai kita lah mursyid, belum tentu. Dia tuh spesifiknya adalah mengajak kita kembali kepada Allah, walaupun kita masih hidup. Segitu aja gimana tuh kisi-kisinya? Sulit kan? Berarti nggak semau kita gitu. Karena Syekh Abu Yazid ini mengatakan seorang yang tidak memiliki mursyid akan menjadi pengikut setan. Buat saya yang ngomong ya. Heeh. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran seorang mursyid dalam menuntun murid untuk mencapai jalan kebenaran dan keselamatan. Iya, biar nggak nyasar menuju Allah, kamu gitu. Kemudian yang kelima ya. Tuh, dua, tiga, empat. Oh ya kelima. Oh, pentingnya bayat. Ini yang terakhir ya. Yang kelima pentingnya bayat. Bayat kepada mursyid adalah tanda keseriusan murid untuk menempuh jalan tarekat dan mencari pengetahuan tentang Allah. Iya, portalnya itu ya bayat. Banyaklah dalilnya. Mencari pengetahuan dan Allah. Bayat juga merupakan ikatan antara murid dan mursyid dalam perjalanan ruhani menuju Tuhan. Iya, kita dibimbing, rohani kita dibimbing sama guru rohani itu maksudnya. Mursyid itu kan guru rohani. Berarti gaib dibimbing gaib menuju sang maha gaib begitu. Ya, seperti itu ya. Ya, selesai. Sudah nggak ada lagi? Ya, baik. Baik, saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau salah-salah kata. Ah, kemudian jangan lupa untuk selalu bahagia dalam kondisi dan situasi apapun, karena aslinya kita makhluk bahagia. Dan juga pastikan kita untuk selalu mengejar petunjuk dari Allah. Jangan merasa kita udah penuh dengan petunjuk guys.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.